Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini saya ingin menjelaskan skema yang akan kita lakukan pada saat kita melakukan remedial UTS. Di mana remedial UTS ini kita menggunakan cooperative learning jigsaw, dan mengenai detail dari skema yang akan kita pelajari, yang akan kita jalankan dapat dilihat di slide berikutnya. Untuk kelas TT 4309, yang pertama kita akan membagi kelas menjadi 7 kelompok. Di mana tiap kelompok akan terdiri atas 5 sampai 6 anggota, dan di tiap kelompok harus dibahas 5 topik yang berbeda, di mana setiap topik akan dipegang oleh 1 atau 2 mahasiswa. Jadi kalau kita lihat di sini, ada 6 orang anggota di kelompok 1, di mana ada 2 orang yang membahas topik A, 1 orang membahas topik B, 1 orang membahas topik C, 1 orang topik D, dan 1 orang topik E. Untuk kelompok 2, pembagiannya bisa kita lihat di sini, ada 5 anggota. Dan untuk kelompok 3, 4, sampai 7, pembagiannya seperti ini. Dan ini adalah kelompok asal yang terdiri atas 7 buah kelompok. Setiap anggota pada masing-masing kelompok akan membuka topik yang dibebankan kepada dia, dan tugasnya adalah mempelajari topik tersebut, mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan topik tersebut. Nanti pada saat hari kita melaksanakan remedial, setelah setiap anggota mempelajari topiknya masing-masing, setiap anggota dengan topik yang sama akan dikumpulkan untuk saling berdiskusi. Sehingga kita ada 5 kelompok, di mana satu kelompok adalah terdiri atas anggota-anggota yang membahas topik A. Jadi dari kelompok 1 akan bergabung ke kelompok topik, ini adalah topik A, sehingga ada sekitar 8 orang yang akan saling berdiskusi selama setengah jam untuk membahas topik A. Begitu pula dengan anggota topik B, C, dan selanjutnya. Di mana di sini kalian akan berdiskusi membahas tentang topik yang kalian miliki, kalian saling berdiskusi, bertukar pikiran, di mana diharapkan diskusi yang dilakukan pada kelompok topik akan menambah pengetahuan kalian. Dan diskusi ini dilakukan dengan mekanisme menggunakan Zoom meeting selama 30 menit. Setelah itu, setiap anggota kelompok akan kembali ke kelompoknya masing-masing, dan di dalam kelompoknya mereka akan menerangkan ke anggota yang lain apa itu topik yang dia dapatkan. Misalkan anggota A di kelompok 1 akan menerangkan topik A ke teman-temannya yang ada di kelompok 1. Anggota B akan menerangkan topiknya di kelompok 1, dan itu berlaku sehingga setiap anggota kelompok akan memahami topik-topik lain yang tidak dia pelajari. TT 4310, skemanya juga sama, ada 7 buah kelompok dengan pembagian kelompok yang terdiri atas 6 sampai atau 5 orang, dan pada setiap kelompok dipelajari 5 buah topik, jadi ada 1 topik yang dipegang oleh 2 orang jika kelompoknya terdiri atas 6 orang. Dan kemudian di awal kuliah selama setengah jam pertama, kelompok A, kelompok dengan topik A akan anggota dengan topik A akan saling berkumpul. Begitu pula dengan topik B, C, D, dan E. Setelah setengah jam, setelah berdiskusi sesama anggota dengan topik yang sama,
kalian semua akan kembali ke kelompok masing-masing dan kalian bertugas untuk membagi ilmu kalian ke anggota kelompok yang lain, sehingga setiap anggota dalam satu kelompok akan memahami topik-topik lain yang tidak menjadi bagian dia. Dan kalian mempunyai waktu selama 60 menit untuk saling menerangkan di dalam satu kelompok. Kemudian, setelah itu, di waktu berikutnya, kalian akan mendapatkan tes, di mana tes itu dikerjakan secara mandiri, dikerjakan secara sendiri-sendiri. Dan tes itu terdiri atas 5 buah topik A, B, C, D. Timeline, di mana pengumuman terkait pembagian kelompok bisa dilihat nanti tanggal 15 November di LMS Pada. Di sini kalian akan melihat kalian termasuk ke kelompok berapa dan topik yang harus kalian bahas adalah topik berapa. Dan tanggal 15 November jam 6 sore, kalian baru bisa membuka soal yang terdapat pada topik yang merupakan tugas kalian. Dan soal ini ada di LMS Pada. Pada hari Rabu, tanggal 17 November jam 6.30, akan diadakan diskusi kelompok topik, berarti anggota dengan topik A akan saling berkumpul, anggota dengan topik B akan saling berkumpul, dan mereka akan berdiskusi dengan medianya merupakan breakout session pada Zoom meeting. Diskusi ini berjalan selama 30 menit. Setelah itu, setiap anggota kelompok akan kembali ke kelompok asalnya masing-masing dan mereka akan menerangkan apa yang mereka dapat, dan diskusi pada kelompok asal dimulai dari jam 7 sampai jam 8 dengan media masih breakout session pada Zoom meeting. Setelah itu akan dimulai tes yang waktunya adalah 1 jam, di mana medianya adalah LMS Pada. Skema remedial kita dengan menggunakan metode belajar cooperative learning. Terima kasih atas perhatiannya.